Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Galih Farida Sanudin, semester 2C, Universitas Surya Kencana Cianjur. Di sini saya akan mereview pertemuan ketiga tentang bab 2 tindak pidana. Tindak pidana lebih banyak dipergunakan istilah tindak pidana dibanding perbuatan pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, dan lain-lain alasannya. Yang pertama, dari segi sosio-yuridis hampir semua perundang-undangan pidana menggunakan istilah TP. Yang kedua, semua instansi penegak hukum dan aparat menggunakan istilah TP. Yang ketiga, para mahasiswa mengikuti tradisi kebiasaan menggunakan istilah TP dibanding perbuatan pidana. Contoh, yang pertama UU nomor 7 Darat tahun 1955 tentang TP ekonomi, yang kedua UU nomor 35 tahun 2009 tentang TP narkotika, yang ketiga UU nomor 20 tahun 2001 tentang TP korupsi, dan lain-lain. B. Pengertian tindak pidana. Tindak pidana merupakan pengertian yuridis yang berbeda dengan istilah kejahatan atau perbuatan jahat. Yang kedua, dilihat dari isinya, terdiri dari perbuatan pidana atau criminal act, pertanggungjawaban pidana, criminal responsibility. Terdapat pandangan yang memisahkan pengertian antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Pandangan yang menyatukan pengertian pidana dan pertanggungjawaban pidana. Pada akhirnya, baik dualistis maupun monistis mempunyai tujuan yang sama, yaitu pidana. C. Unsur-unsur tindak pidana. Unsur objektif. Yang pertama, perbuatan atau kelakuan. Yang kedua, akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Yang ketiga, unsur melawan hukum. Yang keempat, unsur lain yang menentukan sifat TP. Yang kelima, unsur yang memberatkan. Yang keenam, unsur tambahan yang menentukan TP. Unsur subjektif. Yang pertama, kesenjangan atau dolus, kealpaan atau culpa, niat atau foreman, maksud atau mark, dengan rencana terlebih dahulu, made for that red, perasaan takut, fresh. Mempunyai pengertian yang luas, terdiri dari A. Bagian delik atau Bestandelen van het delik, meliputi 1. Terdapat dalam rumusan delik. 2. Penuntut umum harus mencantumkan dalam surat dakwaan. 3. Harus dibuktikan di pengadilan. 4. Apabila tidak terbukti, hakim harus membebaskan terdakwa. B. Elemen atau unsur delik. Yang pertama, tidak terdapat dalam rumusan delik. Yang kedua, hal yang dapat dipertanggungjawabkan, sesuatu tindakan atau sesuatu akibat terhadap pelakunya, terhadap akibat yang ditimbul, dan hal yang dapat disalahkannya berdasarkan unsur kesengajaan atau kealpaan harus dianggap dan disyaratkan dalam setiap rumusan delik. Penuntut umum tidak perlu mencantumkan dalam surat dakwaan. 5. Apabila hakim merasa ragu, maka harus melepaskan tertuduh dari segala tuntutan hukum. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.